siapapun dia, kalau ada nadar ingin ketemu dengan Raja Banten, insya Allah kami bawa. How are you? How are you? This is keris. Keris, it's like this. This is piece of art. They make it with their own hand. Ini dulu ditempati oleh Ibunda Ratu Aisyah. Super Friends, tahu nggak? Kaiwon itu artinya keibuan. Oh. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. Aduh. Hi, Super Friends. Kind of good. Look at there. Tell them. Gimana How it Lenan? feels, Lalan. Feels like me picking my own nose, but more fluffy. Coba lihat. Hmm? Nih dia ngomong bilang lagi. How It just feels like me when I pick my nose. kayak dia lagi korek hidungnya, tapi lebih berbulu katanya. Hai Super Friend, testing nggak sakit itu untuk protokol kesehatan. Jadi it's for the better. Jangan takut, swab is good. Hai Super Friends, saya Mariam. Hari ini kita mau ke Banten. Ikuti terus ya, hanya di Azharis. Di makam Sultan Maulana Hasanuddin, Raja Banten yang pertama dari tahun 1552 sampai 1570. Ini permaisurinya beliau, si Ratu Ayu Kirana Purnama Sidi, hampir dekat dengan Ayu Azhari, Ayu Purnama Sidi, Ayu Isabel. Yang ada niatan ingin masuk ke dalam bertemu dengan beliau, insya Allah kami masukkan. Siapapun dia, kalau ada nadar ingin ketemu dengan Raja Banten, insya Allah kami bawa. Apalagi seorang Sarifah. Masya Allah, nggak apa-apa. Tujuan kemari itu semuanya ziarah, menziarahi para pahlawan Banten yang diutus oleh ayahandanya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah untuk mensiarkan agama Islam di wilayah Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Super Friends, hari ini saya sama
religi maupun tentang kerajinan maupun potensi daerah Banten yang lainnya yang bisa kita angkat untuk diperkenalkan kepada Super Friends. Kemudian tata caranya itu harus ada datang ke keluarga besar dan juga ke makam sultan yang ada di sini. Namanya izin katanya ada istilah di sini ke Sohibul Wilayah. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa juga menjadi informasi yang baik buat Super Friends semua. Teman-teman yang hebat, yang kreatif dan inovatif yang tetap eksis di masa pandemi. Ikuti terus ya. Hai Super Friends, ini pintu masuknya. Ada kalau yang kita kenal mahkota atau Nakobah Sultan Hasanuddin. Itu yang aslinya dibikin di Turki Utsmani selama 6 bulan dari emas seberat 5 kilo dan dilapisi 10.000 berlian. Kalau ini lambang apa nih? Kalau ini lambang Debus Al-Madad. Debus? Debus Al-Madad. Syekh Al-Madad. Ini yang pertama. Ini pertama. Iya. Ini abang Exo. Apa tuh? How are you? How are you? Kalau di pesantren, alhamdulillah kami tidak memungut bayaran, bebas-bebas saja. Dan alhamdulillah Allah juga ngasih rezeki terus untuk bayar listrik, bayar apa segala macam. Kami sudah ikhlas, jangan dibebani. Ini mah biasa pengajian dan pengkajian tadi itu setiap minggunya. Tapi abang yang mimpin. Insya Allah ada yang menemani juga pakar-pakar di bidang ilmu yang lain, seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, dan seterusnya ada juga yang membantu. Kadang-kadang ada kunjungan-kunjungan dari ulama-ulama, tokoh-tokoh dari luar negeri juga datang ke sini. Ada ya yang dari mana kemarin tuh? Qatar atau mana itu kemarin? Qatar, dari Yang luar negeri kemarin dari Mesir juga ada kan? Iya, ada Lebanon. Lebanon. Lebanon ada. Masa pandemi juga ada. Sifatnya Ya. bersilaturahim saja. Ya. Silaturahim, kita sedikit saling mudzakarah. Saling mudzakarah aja. Oh, itu sampai. Alhamdulillah. Akhlak dulu kan bagian dari agama kan? Akhlak itu kan? Agama, bangsa, negara, masyarakat. Jadi muamalah hablum minallah, hablum minan nas. Interaksi sama. Ya. Wassalam. Mau dimaklum juga bisa menghormati. Ya. Terima kasih banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Hai Super Friends, masih bersama saya Ayu Ashari di sini. Tadi kita udah jalan-jalan keliling ya, lihat Masjid Agung Banten. Kemudian sudah dapat pencerahan dari Kiai Haji Tubagus Sadeliwase, salah satu sohibul wilayah di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi nanti untuk dapat pencerahan lebih banyak lagi. Ikuti terus, sekarang kita mau ke LA. Iya, LA, tapi bukan yang di Amerika, yang di Banten. Namanya Lawang Agung atau Pintu Besar. Mau tahu? Ikuti terus di Azhari.
Di pusatnya Kesultanan Banten. Iya, ini semuanya ada filosofinya, ininya, bulunya semuanya. Ada ya? Ada. Pakai ini apa jadinya gitu? Wallahu alam bisawab, ada kekuatan tersendiri dari Allah. Nah, ini keris Sultan Hasanuddin yang dibikin oleh anaknya yang Panglima Besar Banten ini, yang memegang pedang ini, Panglima. Anaknya dibikinnya pakai tangan. Iya. Bel? Ini pedang Panglima Riyadillah ular tanahnya. Weh. Yang kemarin dibawa ngamuk di YouTube, cuman nggak berani nyabut. Ini udah berapa tahun usianya, Mas? Can I hold it? Gimana hold-nya? Yang mana? Baca bismillah. Salawat. Baca salawat. Iya bener. Awas bismillah. Salawat. Tangan kanan. Tangan kanan. Bismillah. Right hand. Nah, sip. Push. Allah. Careful, careful. No. Hi, Nggak boleh super taruh di friend bawah. to my friend. Udah ini mah jadi jawara. Balik, terbalik. Balik. Udah jadi jawara. Amin. Say. Masya Allah. Hai super friends, sekarang kita lagi di Lawang Agung. Kita sudah lihat beberapa koleksi golok yang udah ratusan tahun ya dari Banten. Ini adalah salah satu. Jadi sambil menunggu ada Ibu Ratu Aisyah. Beliau adalah Korea. Jadi aku mau minta beberapa tips supaya kalau aku nyanyi sholawat atau lagu religi, ada teknik yang aku bisa pakai supaya lebih cocok nyanyinya. Alhamdulillah. Bener. Be careful. This is golok. Okay, this is golok. This one, yang careful ya. Bismillah, baca bismillah. This is keris. Keris, it's like this. This is piece of art. They make it with their own hand. See? Okay. This is belong to the king. Yang ini pedang. Detailnya, sih. Dia ada detailnya. Mirip apa? Art kayak di Jepang samurai gitu ya. Tapi ini lebih halus tuh. Ininya juga tuh. Yeah. This is from some kind of horn. Horn? Yeah. This is not wood, not plastic. This is horn. Hi, super friends. Today I have a sword. It's this part. I don't know, Mom. I don't know. It's not wood. This part is not wood It's a horn. or plastic. It's not plastic because in the old day there's no animals right yet, Yeah. so they still use this. But now it's like antique. No. What?
No, you can't do that. Hi, super friends. Just like Bella, I want to take tips for reciting salawat with Abah jempol. Abah Jumba. You know what is Abah jempol? Jempol. You know what is Abah jempol? The father of Tom's father. Thumbs. The father of thumbs. Please teach me. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي Ya Habibah. يا نبي الله. You okay? You okay? Koleksi Kesultanan Banten. Ada golok ya, karena di sini terkenal dengan kerajinan goloknya Ya. dari zaman dulu ya. Ya. Koleksi yang sakral atau gimana, Pak? Ya, ini peninggalan para karuhun dulu, cuman kami wajib merawatnya. Tapi Oke. kalau untuk mensakralkan kami nggak bisa, dan untuk mendewakan benda pusaka ini pun kami tidak bisa. Tidak boleh. Jadi Tidak hanya boleh. barang. Hanya merawat saja, menghargai peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Salah satu bukti karya Karya seni karya. golok ya, Golok. atau pedang Nah, ini dari daerah pedangnya. Banten. Ya, ini pedangnya dan ini goloknya. Nah, Ini golok Sultan Maulana Hasanuddin yang dibikin oleh Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak tahun berapa itu, Pak? Kalau kisarannya tahun antara 1560 sampai 15 sebelum meninggalnya Sultan. Masya Allah. 1570. Sudah 500 tahun lebih ya, Bah ya? Ya, hampir 500 tahun. Dan ini hanya benda pusaka. Ya. Pusakanya ada di dalam Al-Quran tulisan tangan. Ah, jadi ini Iya, ini benda hasil karya seni yang sudah ratusan tahun. Jadi tidak diambil klinik-kliniknya, tetapi sesungguhnya yang pusaka sebenarnya Abah bilang koleksinya ada di dalam. Boleh dong kita dikasih unjuk, Pak? Al-Quran, boleh. Hai Super Friends, sambil menunggu pusaka yang sesungguhnya koleksi Abah yang mau diambil, kita tanya ya satu hal. Tadi Abah kan bilang di rumput yang sana tuh yang tinggi Ya. akan dibangun Sebuah masjid. masjid. Iya, sebuah masjid namanya Masjid Al-Fatihah. Ya. Ada sejarahnya kah itu, Abah? Kenapa Al-Fatihah? Kenapa udah ada tandanya sekarang? Sebenarnya itu masjid sudah lama ada karena tergerus oleh letusan Krakatau 26-27 Agustus 1883. Krakatau meletus itu kena tsunami habis dan sekarang tinggal fondasi saja. Dan kenapa itu disebut Masjid Al-Fatihah? Karena itu masjid ibtidah, masjid awal di sini. Jadi maksud ibtidah itu awalan. Awal. Karena di mana-mana masjid ada Al-Ikhlas, Al-Luqman, Al-Ittihad, Al-Al semua ada. Kenapa Al-Fatihahnya nggak ada? Coba kalau Teh Ayu baca Al-Ikhlas tanpa Al-Fatihah, enak nggak? Nggak Kurang mungkin. lah, Pak. Nah, itu makanya. Di sini insya Allah kita tanya, saya dibantu oleh Ketua Ulama Nusantara ataupun Kerukunan Ulama Nusantara, Syekh Rohimudin Nawawi, sama Pak Kapolda, Pak Kejati, juga para ulama di sini ingin membangun masjid itu. Namanya Masjid Al-Fatihah. Ini bukan sawah sebenarnya, kalau di Kelupas ini situsnya banyak. Oh, sudah diteliti ya, Bah ya? Sudah. Dan itu makam cucunya dinasti Ming, Raja Cina, kembar. Ada di situ ya, Bah ya? Itu pohon itu dua. Mu'alaf sudah. Masya Allah. Ternyata banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang kita belum ketahui, dan insya Allah ke depan Abah Jempol dan tim sedang bekerja untuk membangun kembali situs-situs itu untuk dimunculkan ya. Amin, amin. Sejarah dan Ya. peradaban Ya. Banten yang cukup keren dari zaman dulu, cukup maju.
Salah satunya adalah karya seni. Buat goloknya udah cantik sekali. Iya, Ya kan? pedangnya cantik Iya. sekali, goloknya. Nanti insya Allah kita pentaskan untuk permainan goloknya. Nah, Lihat nanti Teh Ayu yang dibacoknya. jangan, nggak mempan, debus. Jadi gini, pemirsa, Banten itu sangat identik dengan jawara, ya kan? Ya, Jadi yang datang jawara Banten nih. Jawara Banten. Alhamdulillah. Bela dirinya silat dong, Mbak. Silat. Silat Banten beda lagi Silat ya. Banten. Jadi jawara Banten, silat Banten. Nanti Super Friends akan melihat ininya, apa namanya, permainan golok yang akan diperagakan oleh jawara langsung dari Banten dan gurunya. Waduh. Tadi ada yang menarik juga. Abah itu kasih unjuk ada pohon beringin yang di dalamnya itu ada goa. Ada goa. Itu kenapa bisa terbentuk seperti itu? Pak? Wallahu alam itu bentuk alam langsung. Ah, Bentuk dari alam langsung dan membentuk seperti itu. Itu makamnya Patih Purbanegara, seorang patih yang dipercaya untuk mengasuh Sultan keempat, Raja Banten yang keempat, Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, yang meninggal oleh ayahandanya ketika perang di Palembang. Meninggal di Palembang, beliau Sultan Abdul Mufakhir usianya 5 bulan, dan waktu itu beliau saat usia 5 bulan diangkat menjadi Raja Banten. Itu pendampingnya yang tadi itu yang ada ada beringin. pohon beringin, Iya. tapi di bawahnya ada goa. Iya. Ya, Waduh, Super Friends, ini Banten ini sangat identik dengan mistik dan jawara ya. Kita lihat apa sih yang nanti akan diperagakan. Kita tunggu. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Super Friends, ini sekarang dibuka Al-Qur'annya, Al-Qur'an kuno. ini pusaka, Pak. Inilah yang Abah tadi bilang pusaka Banten. Jadi yang sebenarnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau ini hanya benda pusaka. Iya. Awas jangan salah kaprah, mengagung-agungkan ini repot nanti. Iya, betul. Kita hanya lihat sejarahnya. Sejarahnya Iya. saja. Karya seni Ya, dan warisan dari leluhur. leluhur. Dan ini Al-Qur'an kuno, tulisan tangan ya, Bah? Tulisan tangan ini, tulisan tangan Ki Buyut Kawali Ki atau Buyut Kawali, bagus ya, sekali ya. atau Fakih Nazmuddin. Masya Allah. Kulitnya dari apa? Ininya? Kulitnya dari kulit kurta kalau sampulnya, kalau kertas dalamnya dari pelapah kurma daluang. Dalua. Kan emang pohon kurma di sini ada, Pak? Iya, dari Arab. Jadi, Kan kulit unta juga nggak ada unta di sini. Masya Allah. Ada juga kebo. Jadi ini pelepah kurma Pelapah ya? kurma Diproses. diproses menjadi kertas. Daluang orang-orang. Berarti memang terbukti trading, Ya, perdagangan. perdagangan sudah Sudah ada ya, Bel? sudah ada. Iya. Justru rempah-rempah itu paling mahal dari Banten. Apa aja tuh, Bang? Banyak rempah-rempah, cengkeh, lada, kapulaga, kopi, Nah. terkenal dulu Banten itu. Maybe Isabel can explain in English. So- Permulaan, Quran, trading, gitu. Oh yeah, so first of all, Super Friends, this is old Quran. So the outside is made from camel skin and the inside is made from dates. Dates, pelepah. What's the Pelapah kurma. The, you know, the date tree, the tree? they have the things. in it. Bark. Yeah, the So it's made from the bark of a date tree and it's processed into paper. The whole thing is handwritten by yang nulis. Yang nulisnya Ki Buyut Kawali Ki Buyut Kawali. atau Syekh Fakih Nazmuddin. Syekh Fakih Fakih Nazmuddin. Nazmuddin. Jadi, so this is actually kind of an example of trading that went on back then. So you can see that the camel skin came from the Middle East as well as the paper. And Banten also was one of the most famous places to get spices like cardamom, cloves,
There was also coffee. Was actually very famous from Banten back in the day. Pepper, lada, Pepper, lada, Ada cabe, cengkeh, no, cabe, cengkeh, kopi. cloves, coffee. many others. Yes, many Tahun others berapa as ini well. Bah dibuat? Ini tahun 1563. So it proves 1563. from 50. Hai Super Friends, inilah Pusaka Banten. Ternyata sebuah Al-Quran yang sangat kuno. Nah, saya nggak ada wudhu, mungkin boleh ditutup apa? Covernya terbuat dari kulit onta dan dalamnya coba dibuka. Kertasnya ya. Ya, Kertasnya terbuat dari pelepah kurma. Dan ini tulisan tangan dari Ki Buyut Kawali Ki Buyut Kawali atau Syekh Fakih Nazmuddin. atau Syekh Fakih Nazmuddin. Jadi tahun 1563. sejak tahun 1563 terbukti bahwa jalur perdagangan dari luar negeri itu sudah masuk ke Banten. Jadi yang Abah bilang tadi, Lawang Agung itu katanya kota terbesar se-Asia dan maju, mungkin terbukti ya dengan adanya benda-benda purbakala yang memang bisa dibuktikan. Seperti pedang ini juga kan, seperti pedang ya. Panglima. Iya. juga. Zaman dulu kan ada perang-perang itu kan. Ya. Sahabat Rasulullah juga pedang-pedangnya bagus, mungkin ada pengaruh dari sana juga, Ya. atau dari Jepang, ya Ya. kan, atau dari China. Ya. Berarti Lawang Agung ini nanti selain masjidnya juga akan dibikin museum mungkin ya, Insya Allah untuk pusat peradabannya dibangun, masjidnya, museumnya, insya Allah. insya Allah mudah-mudahan cepat realisasi agar generasi muda yang sekarang dan ke depan bisa belajar dan mengetahui bahwa nenek moyangnya di Indonesia itu punya peradaban yang sangat maju dengan tidak memusnahkan situs-situs purbakala, tapi kita menghidupkan kembali dan membuat menjadi satu museum, satu tempat untuk mereka berkunjung, berwisata, tapi juga untuk belajar. Kita tunggu bagaimana Jawara Banten memperagakan ketangkasannya bermain golok. Hai Super Friends, teman-teman yang hebat, teman-teman yang kreatif dan inovatif tetap eksis di masa pandemi. Hari ini kita bisa jumpa langsung nih sama salah satu Jawara Banten, ahli permainan golok. Siap. Nah, dengan pakaiannya semua, terima kasih. Namanya saya perkenalkan, Kang Iip Nukip dari Padepokan Asyifa. Padepokan Asyifa Banten. Kalau boleh saya tanyakan nih, Padepokan Asyifa itu kegiatannya apa aja tuh? Padepokan Asyifa kegiatannya melatih fisik, yaitu dengan peragaan teknik pelusiran dan juga dengan seni debusnya, dan juga ada dibarengi dengan zikir. Zikir. Kalau di Padepokan itu, Padepokan Asyifa itu bisa menerima umur berapa untuk belajar? Dari anak SD sampai Dewasa. Seumur saya bisa belajar. bisa. Kalau belajar debus sudah telat kali ya. Ada yang mau disampaikan? Teknik apa aja yang akan dicoba? Teknik cara megang golok dan juga cara membacok, cara mutar, dan juga cara tangkisan golok. Oke, kalau debusnya enggak ya? Belum ya? Belum. Debus ada juga jangan. Nanti ya, debus. Kemudian goloknya itu Bapak dari produksi Banten kan? Produksi Banten. Di mana tuh Pak? Di Baros kalau saya. Di Baros ya. Sudah kayak gini di Baros. Ini Bapak dapat Khusus kapan untuk ini? latihan ini. Ini Udah khusus lama. untuk latihan. Boleh lihat Pak, dibuka. Mungkin jenisnya apa? Sengaja ini nggak tajam karena memang berbagai macam permainan tekniknya. Kalau yang masih awam kadang
jatuh banyak jatuh dan gitu. Cedera Ya ya. khawatir cedera. Jadi dibikin khusus untuk berlatih. Untuk berlatih. Jadi tidak tajam. Tidak tajam. Tapi kalau untuk kegiatan lain, Kegiatan lain ya bisa tajam. Tajam. Dan kalau berlatihnya udah maksimal bisa tajam. Masya Allah. Udah lama nggak gerak-gerak kan. Wih. Awas. Oh, pemanasannya begitu ya. Tunggu dulu Pak. Super Friends, karena saya orangnya ngiluan, jadi saya dari jauh aja ya Pak ya. Oh, ya. Teteh pegangin ya. Nggak berani. Nggak boleh, ya kan? Tidak boleh sendiri, harus ada bimbingan guru. Udah selesai dulu. Nggak mau. Super Friends, kita udah lihat itu Jawara Banten, siapa yang berani? Ayo coba. Tapi itu sebenarnya diperlukan latihan, ketekunan. Dan untuk anak-anak tidak boleh berlatih sendiri ya, harus ada gurunya. Bisa berlatih di Padepokan Asyifa. Padepokan Asyifa. Alamatnya? Di Cijawa Masjid. Hah? Cijawa Masjid. Cijawa Masjid. Jadi selain fisik, teknik, juga zikir. Berarti ibadahnya juga harus kuat, ya kan? Jadi demi NKRI Betul. harus jadi jawara semua. Betul kan? Harga mati ya dikasih. Iya. Harga mati NKRI itu jawara sangat mendukung NKRI. Tadi Lenan aku tutup patahnya. Abah Jempol bilang jangan anak laki, iya ya, you're a boy. You wanna learn? Mau belajar? Tapi jangan kasih tahu mama takut. Jadi itulah Super Friends, kita udah lihat perjalanan tadi sudah keliling ya, mulai dari Masjid Agung Banten. Tapi sebelumnya kita silaturahmi dulu, minta izin dengan Sohibul Wilayah. Kita ditemani tadi sama Ibu Ratu. Super Friends, kita udah lihat tadi Kang Ikip sudah memperagakan tata cara dan teknik bermain golok. Silatnya juga plus debus, itu yang bikin kita ngeri ya.
Sebagian kecil dari debus aku nggak lihat sama sekali. Maaf ya Kang Ikip, aku orangnya ngiluan. Jadi Lenlen melihat. Did you see? Iya. Bella? Iya. Mariam? Serem nggak? Serem nggak? Udah biasa, aku ngiluan lah, takut. Potong ayam aja takut masak. You not scared? No. Why? Nenek mau coba? Iya. Next time. Jangan sekarang. Nanti latihan dulu ya. Dia mau coba kan laki ya. Jadi kalau yang mau belajar bisa langsung menghubungi Google, ada ya Mbak Google. Padepokan Asyifa, Jalan Kiai Abdul Fatah Hasan, Cijau Masjid, Kelurahan Pare, Serang, Banten. Nah, nanti kita tulis. Siapa yang berminat, ingin tahu, silahkan datang sendiri ya Bu ya. Terus kita udah silaturahmi juga ke Kiai Haji Tubagus Sadeliwase. Dan akhirnya ke Lawang Agung, situs Purbakala ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lihat pembangunannya bagaimana, bisa menjadi informasi bermanfaat buat generasi mendatang, biar lebih kenal leluhurnya, moyangnya, bahwa Indonesia itu dulu ada kota yang maju dan terkenal di Asia. Dan kalau kita lihat dari barang-barang peninggalan purbakalanya ya, itu sudah maju dan sudah ada perdagangan luar negeri, trading sudah ada. Kota Banten di sini. Iya. Jadi Lawang Agung, mudah-mudahan ditunggu pembangunan Masjid Al-Fatihahnya dan museumnya dan semua yang akan dipakai untuk jadi ilmu bermanfaat, amin, buat generasi ke depan. Terima kasih Super Fan. Ikuti terus di Azharis Channel. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Thank you. Have my hand off. No. Dia langsung kasih tangannya. First, I want to have a cool prosthetic. Mana maunya? Mau. Oke, semangat ya. Tetap di Azhari Channel. Ikuti adventure kita di Banten. Bye. Jadi sekarang kita menuju Keraton Kaibon yang tinggal reruntuhannya. Ikutin terus ya Hanya di Azhari's Channel. Hai Super Friends, hari ini kita di Keraton Kaibon. Ini adalah salah satu 7 Wonders of Banten. Come check it out! Hai Super Friends, kita ada di reruntuhannya Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh Dendels pada tahun 1813. Tempat ini dulu ditempati oleh Ibunda Ratu Aisyah. Super Friends, tahu nggak? Kaibon itu artinya keibuan. Oh, oke. Kita lihat-lihat yuk. Unjuk ke aku, katanya di sini dulu bekas kamarnya Ibu Ratu Aisyah, yang mana di bawahnya itu ada air mengalir Ya, untuk pendingin di kamar. AC-nya orang dulu. AC orang dulu. AC-nya orang Jadi dulu itu, dibangun. jadi bawahnya itu airnya air mengalir, bukan air mati. Di atasnya itu ada
pondasi-pondasi dari kayu untuk tempat tidur kayu. Itu bekasnya. Namanya juga Ratu, pasti udah disiapkan sesuatu yang nyaman di kamar tidurnya. Yuk kita lanjut lagi. Kita jalan keliling sudah ya. Ini kelihatannya bekas reruntuhan Masjid Ibunda Ratu Aisyah di Keraton Kayibor. Mau tahu kenapa? Ini kelihatannya mimbarnya nih. Tuh. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high.